Harga minyak dunia melemah di Jumat pagi waktu Asia seiring meningkatnya optimisme konflik Timur Tengah berpotensi meredam melalui jalur diplomasi. Melansir Reuters, harga minyak Brent crude turun 1,35% di $98,05 Amerika per barel. Keinformasi komoditas harga minyak melemah jelang libur akhir pekan di tengah optimisme meredanya konflik di Timur Tengah. Harga batu bara bangkit usai koreksi 2 hari beruntun, sementara harga emas bergerak tipis saat penantian hasil pertemuan negosiasi Amerika dan Iran. Harga minyak dunia melemah di Jumat pagi waktu Asia seiring meningkatnya optimisme konflik Timur Tengah berpotensi meredam melalui jalur diplomasi. Melansir Reuters, harga minyak Brent crude turun 1,35% di $98,05 Amerika per barel. Sementara minyak WTI Amerika melemah 1,74% ke level $93,4 Amerika per barel. Meski terkoreksi, harga minyak masih bertahan di kisaran $90 Amerika per barel setelah sebelumnya mencatat rally tajam hingga 50% di Maret akibat ketegangan geopolitik yang berkepanjangan. Harga batubara bangkit setelah koreksi dalam 2 hari beruntun di 5,7%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Kamis waktu setempat ditutup di $125,75 Amerika per ton, menguat 0,64%. Analisis terbaru Wood Mackenzie mengatakan gangguan berkepanjangan terhadap pasokan energi di Timur Tengah memicu lonjakan baru permintaan dan harga batubara thermal global. Pasalnya banyak negara kembali beralih ke batubara untuk menjaga pasokan listrik di tengah terbatasnya arus LNG melalui Selat Hormuz. Harga emas menguat tipis ketika investor khawatir terhadap kenaikan inflasi dan ketatnya likuiditas pasar. Merujuk Refinitiv di Jumat pagi, harga emas di $4.792,27 Amerika per troy ounce menguat tipis dari penutupan Kamis di $4.787,78 Amerika per troy ounce. Harapan Amerika dan Iran akan mencapai perdamaian jangka panjang dan mengakhiri perang. Di tengah Amerika dan Iran diperkirakan melanjutkan perundingan damai membantu harga emas bangkit kembali. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI tampaknya masih melanjutkan pelemahan di 1,19% di $93,55 Amerika per barrel. Nikel menguat di 1,10% di $18.459,50 Amerika per metrik ton. Emas juga menguat tipis di 0,02% di $4.809,41 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Juli 2026 melemah di 0,18% di Rp4.487 Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah jelang libur akhir pekan seiring bangkitnya indeks dolar Amerika di tengah optimisme kesepakatan damai Amerika dan Iran akan tercapai. Dikutip dari data RT hingga Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,27% di 17.174 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,15% di level 17.150 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday, rupiah sempat melemah ke level 17.181 per dolar Amerika dan mencoba mendekati level 17.200-an per dolar Amerika. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika di Jumat pagi menguat tipis di 0,04% ke level 98,245. Di mana dolar Amerika tercatat menguat terhadap sejumlah mata uang utama dunia setelah sebelumnya mengalami tekanan yang cukup dalam. Penguatan terjadi seiring teknika rebound dan pelaku pasar masih menunggu kepastian mengenai peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika dan Iran, di mana sebelumnya Gedung Putih mengaku optimis kesepakatan damai berpeluang tercapai dan kondisi ini mengindikasikan dolar Amerika kembali diburu investor sehingga ruang penguatan bagi mata uang negara lain termasuk rupiah akan lebih terbatas. Kita akan coba update pemirsa seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 17.185 rupiah. Update jelang penutupan
pasca penutupan, pelemahan terpangkas ke 0,28% di level Rp17.176. Kemudian terhadap euro di Rp20.213, pound sterling di Rp23.231, kemudian terhadap yen Jepang di Rp107,84. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Kali ini kembali didominasi sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan ada optimisme terkait prospek pencapaian gencatan senjata permanen dengan Iran di tengah saat ini kedua belah pihak tengah mendiskusikan perpanjangan jeda tempur sebelum masa berlakunya habis pekan depan. Trump menambahkan pembicaraan antara Washington dan Teheran kemungkinan besar akan berlanjut akhir pekan ini. Sementara di sisi lain ekspektasi Trump akan resolusi cepat berbanding terbalik dengan pandangan beberapa pemimpin negara Arab di Teluk dan Eropa yang memprediksi kesepakatan damai Amerika dan Iran akan memakan waktu setidaknya 6 bulan. Mengutip Reuters, Presiden Bank Federal Reserve New York John Williams mengatakan perang di Timur Tengah sudah mendorong inflasi melalui biaya energi dan rantai pasokan yang lebih tinggi. Di sisi lain, konflik yang berkepanjangan dapat meningkatkan inflasi lebih lanjut dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara bersamaan. The Fed dinilai tetap wait and see dengan menjaga suku bunga tetap stabil sementara inflasi akan meningkat tahun ini. Di tengah ancaman terhadap prospek tekanan harga, Williams menegaskan komitmen penuh untuk mengembalikan inflasi ke target dan kebijakan suku bunga The Fed berada di posisi yang baik untuk menyeimbangkan risiko terhadap tujuan lapangan kerja maksimum dan stabilitas harga. Sementara itu, permohonan baru untuk tunjangan pengangguran Amerika turun minggu lalu menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja tetap stabil meskipun para pemberi kerja berhati-hati dalam meningkatkan jumlah karyawan karena perang dengan Iran membayangi perekonomian. Dikutip dari Reuters, Departemen Tenaga Kerja Amerika merilis klaim awal untuk tunjangan pengangguran negara bagian turun 11.000 menjadi 207.000 yang disesuaikan secara musiman untuk minggu yang berakhir di 11 April. Ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan 215.000 klaim untuk minggu terakhir. Klaim pengangguran tetap berada di kisaran 201.000 hingga 230.000 untuk tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak tipis dengan mengalami penguatan tipis, namun beberapa saat perdagangan kembali ke zona merah juga dengan pelemahan tipis. Posisi saat ini menguat tipis di 0,04% dan diperdagangkan di level 7.625.559. Dan secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau, tepatnya di level 7.645.805. Kemudian pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat mengalami penguatan, kemudian berbalik ke zona merah dengan penguatan terbatas. Kemudian indeks harga saham gabungan masih di sesi pertama mengalami penguatan yang cukup signifikan, berbalik arah usai melemah menembus ke level intraday tertinggi hari ini di 7.673.857. Namun jelang penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan mencoba untuk menambah porsi kekuatannya. Kemudian di posisi 30 menit pasca pembukaan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan kembali bergerak di zona merah hingga menyentuh ke level terendahnya di 7.607.961 dan saat ini sudah berbalik menguat tipis saja di 0,03% di 7.623.778. Indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau secara dominan dan level support 7.600-an masih tetap terjaga, ditopang oleh beberapa saham, diantaranya adalah Astra International, hari ini melesat di 3,63% di Rp6.425 per saham. Dari konsumer ada Gudang Garam menguat di 1,04% di Rp14.575 per saham, UNTR juga menguat di 1,43% di Rp31.925 per saham.
UNTR hari ini menguat diusai membagikan dividen atau mengumumkan dividen jumbo, kemudian tambang Martabe di Tapanuli Selatan yang sebelumnya ditutup pemerintah akibat dari bencana dan sudah dibuka kembali dengan izin yang sudah keluar dari Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian BBRI juga menguat di 0,88%, ada Cuan menguat di 2,59% di 15,85. Kemudian selanjutnya ada Adaro hari ini juga menguat di 1,99% di 2.550, Inet melesat di 6% dan Buka naik di 1,75%. NCKL juga menguat di 4,70%. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari perbankan big cap ada BBCA melemah di 1,15% di 6450. Telkom big cap lainnya hari ini melemah di 0,64% di Rp3.100 per saham. BMRI juga hari ini tertekan di 0,65% 4610. BRPT dari grup Prayogo Pangestu juga mengalami pelemahan di 1,76% di Rp2.230 per sahamnya. Dari konglomerasi lain ada Bufa, hari ini juga melemah di 1,92% dan terakhir ada CDIA juga melemah di 0,43% di Rp1.170 per sahamnya. Update pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.